substansinya, isi daripada eh, kerjasama desa, baik itu eh, antar desa maupun dengan pihak ketiga, sekurang-kurangnya yang menjadi kesepakatan itu terkait dengan hal satu ruang lingkup kerjasamanya. Itu ruang lingkup ini cangkupannya. Yang kedua, bidang kerjasamanya tentang apa, mencakup apa, gitu loh. Kemudian tata cara ketentuan pelaksanaan kerjasamanya bagaimana, SOP-nya, kesepakatan terhadap tata apa itu mekanismenya bagaimana. Ini yang ketiga, yang keempat adalah jangka waktunya. Jadi harus ada jangka waktu tertentu. Bisa jangka pendek, bisa jangka menengah, bisa jangka panjang. Urusan jangka pendek, menengah, panjang eh, itu tergantung pada kesepakatannya. Misalnya menyepakati kalau pendek itu 1 tahun, ya berarti 1 tahun. Kalau 5 tahun dianggap itu adalah menengah, ya oke, itu menengah. 20 tahun jangka panjang, berarti itu jangka panjang. Karena urusan eh, jangka ini tidak ada rujukan yang mengaturnya, maka jangka waktu itu berdasarkan kesepakatannya. Hak dan kewajibannya diatur. Apa masing-masing pihak ini? Para pihak ini haknya apa saja? Hak di sini dimungkinkan adalah ada perbedaan hak dari pihak satu dengan pihak yang lainnya. Bisa jadi. Kemudian begitu juga kewajiban. Lalu pendanaan. Sumber dananya, sumber anggarannya dari mana? Siapa yang mengelola nanti? Dan seterusnya. Tuh. Kemudian jika terjadi perlu adanya perubahan atau penundaan untuk pelaksanaannya, bahkan juga pembatalannya, bagaimana mekanisme dari ketiga ini, perubahan, penundaan maupun pembatalan ini harus diatur di dalam apa itu permakades atau perjanjian bersama tadi. Karena ini berlaku keduanya ini. Kemudian jika terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi harus jelas. 8 hal inilah yang menjadi substansi minimal sebuah peraturan yang dibuat bersama antar desa yang kemudian disebut dengan peraturan bersama kepala desa atau peraturan atau perjanjian bersama yang dibuat oleh desa dengan pihak ketiga. Jadi substansinya itu minimal ini dan sama antara antar desa dan pihak ketiga. Itu. Kemudian, saudara sekalian, organisasinya, institusi yang kemudian disebut dengan Badan Kerjasama Desa. Saudara sekalian, Badan Kerjasama Desa itu organisasi atau badan yang berdomisili di desa tersebut. Badan ini kemudian berfungsi menjadi delegasi di dalam setiap melakukan kerjasama baik dengan antar desa maupun pihak ketiga. Saya ulang, ini BKD, Badan Kerjasama Desa. Belum menyentuh BKAD ya. Jadi BKD, organisasinya BKD ini adalah berkedudukan di desa tersebut. Nah, di mana keanggotaan Badan Kerjasama Desa ini keanggotaannya
itu direkrut secara ex officio karena jabatannya. Dari unsur pemerintah desa ada dua yang permanen menjadi itu bagian daripada BKD ini adalah kepala desa dan sekretaris desa. Sedangkan kaur kasih itu nanti fluktuatif, artinya bisa bongkar pasang sesuai dengan bidang apa nanti yang menjadi kerjasama. Itu. Jadi suatu saat dimungkinkan kasih pemerintahan yang ikut menjadi bagian kerjasama untuk bidang tertentu yang kebetulan bidangnya adalah itu terkait dengan pembidangan atau tugas dan fungsi daripada kasih pemerintahan. Gitu. Kemudian anggota Badan Permusyawaratan Desa atau itu BPD. Ini cukup satu orang saja, saya kira apa? Ini butuh ganjil. Bisa di itu karena jabatannya misalnya ketua BPD-nya. Dan nanti di mana nanti mengaturnya ini sebagai apa dan sebagainya itu diaturnya di Perdes tentang kerjasama desa. Bahwa organisasi ini misalnya kepala desa sebagai penanggung jawab, ketua BPD sebagai ketua BKD-nya, badan kerjasamanya, atau mungkin anggota yang mewakili BPD. Kemudian sekretaris desa sebagai sekretaris daripada BKD ini. Baru kemudian untuk lembaga kemasyarakatan ini sekurang-kurangnya munculkan ketua LPM dan ketua Karang Taruna. Sedangkan untuk urusan keadilan gender maka ketua PKK masukkan. Selain ada tokoh masyarakat ini, kalau ada kelompok agama, misalnya ada dua kelompok organisasi keagamaan, ikutkan satu orang siapa yang diikutkan? Baiknya di dalam Perdes itu secara ex officio adalah para ketua organisasi kemasyarakatan tersebut. Itu akan enak. Begitu ganti pengurus, ganti ketua, maka dengan sendirinya dia juga otomatis menjadi anggota badan kerjasama desa. Lembaga desa lainnya, kita lembaga adat atau lembaga LKD lainnya sesuai dengan bidang yang nanti menjadi kerjasamanya. Ketika kerjasama ada kaitan dengan pertanian, maka lembaga yang diajak masuk di dalam urusan satu perumusan perjanjian atau permakadesnya ini nanti atau BKAD-nya ini nanti, maka munculkan ketua Kapotan. Sehingga anggota ini adalah karena ex officio, maka di situ yang kedua adalah fluktuatif berdasarkan bidang yang akan dikerjasamakan. Nih, dan BKD ini kedudukan di desa itu secara permanen ex officio. Karena nanti BKD ini ketika melakukan perjanjian atau melakukan kerjasama antar desa, nama BKD ini ketika berkumpul dengan BKD desa lain, maka ini fungsinya sebagai delegasi desa. Dari delegasi desa ini BKD ini dua BKD atau lebih ini berkumpul, disitulah membentuk badan kerjasama antar desa. Untuk kerjasama bidang apa, tentang apa itu setelah selesai kerjasama itu merumuskan berhasil merumuskan permakasnya, maka dengan dirinya BKAD itu bubar.
Itu ya, BKAD bubar. Jadi bukan BKAD itu bukan organisasi permanen, badan permanen, tidak. Tetapi berdasarkan kebutuhan pada saat melakukan pembakasan atau membuat suatu perjanjian tadi. Ya suatu saat ketika nanti dibutuhkan lagi, maka kumpul lagi, begitu. Dan orangnya mungkin juga akan berbeda, karena kepala desanya sudah ganti, mungkin ketua BPN ganti, begitu.